Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Luzia Eka Putri MSI selaku dosen mata kuliah analisa fisikokimia. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dea Elvi Sundari, BP 19160011. Kemudian anggota dari kelompok 6 lainnya, Sadam Hussein, BP 16160021, Novia Farazila, BP 19160021, Muzamil Anissa, BP 19160073, Talia Amanda, BP 19160087, Yulia Ismatuti, BP 19160059, Sri Ayu Fatimah, BP 19160025, Javela Kurnia, BP 19160030, Tri Utama, BP 19160085, dan Teresia Limbo, BP 19160018. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai spektrofotometri inframerah, mulai dari definisi, kegunaan, prinsip kerja, serta kekurangan dari spektrofotometri inframerah. Langsung saja, untuk pembacaan definisi dari spektrofotometri inframerah ini akan dibacakan oleh Teresia Limbo. Kepada Tere dipersilahkan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Limbong, BP 19160018, akan menjelaskan tentang spektrofotometri dan kegunaan spektrofotometer IR. Spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000. Kegunaan spektrofotometer IR yaitu untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Terima kasih. Slide keempat, kegunaan spektrofotometer inframerah untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Amanda, BP 19160087, akan melanjutkan presentasi PP selanjutnya. Yang selanjutnya adalah prinsip kerja. Jika radiasi inframerah dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi bisa diserap oleh senyawa tersebut. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitansi. Sebuah presentasi transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Dengan kata lain, selalu ada serapan kecil dan transmitansi tertinggi sekitar 97%. Dalam spektrum inframerah akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Selanjutnya, vibrasi molekuler. Osilasi terjadi pada ikatan kovalen senyawa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Berikut adalah contoh gelombang elektromagnetiknya. Semakin besar perubahan momen dipol, semakin intens gelombang yang dihasilkan. Terima kasih. Jika frekuensi dianggap suatu pegas, dapat didapatkan persamaan yang didasarkan hukum Hooke. Untuk pegas yang bergerak atau vibrasi, yaitu V sama dengan frekuensi vibrasi, M sama dengan massa atom. Vibrasi molekular terdiri dari dua tipe, yaitu stretch atau ulur, bend atau tekuk. Stretch atau ulur perubahan panjang ikatan, yaitu dari asimetris menjadi simetris. Bend atau tekuk merupakan perubahan sudut suatu ikatan, contohnya gunting, bergoyang, berputar, dan kibasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Farazila, BP 19160021, akan melanjutkan presentasi dari BP selanjutnya. Jika frekuensi dianggap suatu pegas, dapat didapatkan persamaan yang didasarkan hukum Hooke untuk pegas yang bergerak atau vibrasi dengan rumus V sama dengan 4,12 akar K per mu. Dengan V itu frekuensi vibrasi. Mu sama dengan M1 M2 per M1 ditambah M2 dengan M sama dengan massa atom. Vibrasi molekular terdiri dari dua tipe, yaitu satu stretch atau ulur, perubahan panjang ikatan, dan yang kedua bend atau tekuk, perubahan suatu sudut. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzamil Anissa, BP 1916073, akan menjelaskan tentang kelemahan dari spektrofotometer IR. Yang pertama, monokromator memiliki celah yang cukup sempit atau disebut dengan ekstanse dan exit, yaitu membatasi rang bilangan gelombang yang mengarah ke detektor. Yang kedua, tidak dapat menganalisis sampel dengan cepat. Yang ketiga, sensitivitasnya sangat rendah. Selanjutnya yaitu Fourier transformer. Yang pertama, konsep berdasarkan pada interferensi radiasi antara dua sinar untuk menghasilkan interferogram. Radiasi dari sumber menuju ke sampel dilewatkan dahulu ke interferometer. Yang kedua, setelah amplifikasi sinyal dilakukan konversi dari analog ke digital. Sinyal digital ditransfer ke komputer untuk proses Fourier transformation. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan ada 3, yaitu 1. Monokromator memiliki celah yang cukup sempit, membatasi rang bilangan gelombang yang mengarah ke detektor. 2. Tidak dapat menganalisis sampel dengan cepat. 3. Sensitivitasnya rendah pada interferensi radiasi antara dua sinar untuk menghasilkan interferogram. Radiasi dari sumber menuju ke sampel dilewatkan dahulu ke interferometer. Setelah amplifikasi sinyal dilakukan konversi dari analog ke digital. Sinyal digital ditransfer ke komputer untuk proses Fourier transformation. A. Interferometer Michelson. Interferometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur gelombang melalui pola interferensi. Interferometer Michelson terdiri dari 2 cermin datar yang saling tegak lurus. Di antara keduanya diletakkan beam splitter dengan posisi diagonal. Material beam splitter adalah germanium atau besi oksalat untuk melapisi KBR atau CSL. Sinar monokromatik menuju beam splitter dan 50% radiasi dipantulkan ke satu cermin. 50% sisanya diteruskan ke cermin lainnya. Pantulan sinar dari cermin dikembalikan ke beam splitter dan terjadi interferensi. 50% radiasi diteruskan ke sampel, 50% sisanya kembali ke sumber radiasi. B. Sumber radiasi. Yang pertama, globar atau filamenters atau mid infrared. Dan yang kedua, lampu merkuri bertekanan tinggi, far infrared, lampu wolfram halogen atau near infrared. Keuntungan VTR dibanding dispersif IR. Pertama, Vega advantage, meningkatnya SNR seiring dengan banyaknya jumlah elemen resolusi yang dimonitor secara simultan. Yang kedua, Jumpiness advantage, meningkatnya SNR seiring dengan tingginya jumlah energi yang tertangkap oleh detektor. Yang ketiga, yaitu Speed advantage, penggunaan moving mirror memungkinkan spektra dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 6 mengenai spektrofotometri inframerah. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.